Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muslim Zakri Jiddan dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit sharing-sharing tentang lafaz am dan khos, atau lafaz umum dan lafaz khusus. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian lafaz am atau lafaz umum. Lafaz am atau lafaz umum adalah lafaz yang bermakna umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu dan tidak terbatas pengertiannya, sebagaimana contoh yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqat'u aydiyahuma. Itu yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Maksud ayat di atas yaitu bermakna umum, yang artinya berlaku untuk orang-orang yang mencuri, untuk semua orang-orang yang mencuri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam lafaz umum. Lafaz umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama umum yang tetap dalam keumumannya, sebagaimana contoh dalam surat Al-Kahfi ayat 49, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yadhlimu rabbuka ahada, yang artinya dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Ayat di atas ini bermaksud bahwa secara umum Allah tidak menzolimi siapapun. Lalu masuk yang kedua, yaitu umum tetapi yang dimaksud adalah khusus, sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 173, yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Yang dimaksud dengan Anas yang pertama adalah Nuaim bin Mas'ud, dan Anas yang kedua adalah Sufyan. Kedua lafaz tersebut tidak dimaksudkan untuk makna umum, itu dikhususkan untuk Nuaim bin Mas'ud dan Sufyan. Baik, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu umum yang dikhususkan. Sebagaimana contoh yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97, yaitu yang berbunyi yang dimana artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ayat di atas bermaksud umum, yaitu ibadah haji diwajibkan bagi seluruh umat muslim, namun dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang khos dan mukhasis. Khos sendiri adalah lawan kata dari lafaz am. Khos dalam bahasa berarti tertentu atau khusus, sedangkan secara istilah khos adalah lafaz yang tidak mencakup dua atau lebih. Lalu takhsis sendiri adalah mengeluarkan sebagian lafaz yang berada dalam lingkungan umum menurut hinggaan yang tidak ditentukan. Lalu ada juga mukhasis. Mukhasis ini adalah suatu dalil alasan yang menjadi dasar untuk adanya pengeluaran tersebut. Baiklah, sebagaimana contohnya yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 2, yaitu yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Budak laki-laki ditaksiskan dengan cara dikiaskan kepada budak perempuan. Pentaksisannya ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 25, yang artinya maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke
mengkhususkan atau taksis as-sunnah dengan Al-Quran. Terkadang ayat Al-Quran mengkhususkan keumuman as-sunnah. Para ulama mengemukakan pendapat dengan contoh hadis riwayat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW bersabda, bagian apa saja yang dipotong dari hewan ternak hidup maka ia adalah bangkai. Hadis ini ditaksis oleh ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 80 yang artinya dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu tertentu. Baiklah, mungkin cukup sekian sharing-sharing singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah SWT, dan apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari setan dan dari saya juga, tapi saya bukan setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.